belum masuk ya, Diva? Belum masuk di JPK.
Selamat pagi, selamat datang di webinar Day Providentia Foundation. Perkenalkan, nama saya Margareta Bella Liliana. Saya merupakan salah satu dari Day Providentia Scholar yang saat ini masih kuliah jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saya hari ini tidak sendirian, namun ditemani oleh rekan saya. Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Elizabeth Diva, kalian bisa panggil saya Diva. Saat ini saya masih kuliah di jurusan Informatika di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pagi ini kami akan memandu acara webinar dengan tema Communication yang berjudul Growing Skill Communication for Z Generation. Tentunya hal ini cocok sekali ya teman-teman untuk para generasi Z saat ini. Pertama-tama, pagi ini saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih-Nya kami semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang baik. Saya ucapkan juga kepada Ibu Yolanda dan Bruder Sarju selaku pengurus dari Day Providentia Foundation. Juga selamat datang kepada Miss Jessica Febrina selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa, saya pun mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar kali ini yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Nah, teman-teman, webinar kali ini memiliki tema Growing Skill Communication yang terselenggara atas kerjasama antara Day Providentia Foundation dengan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini, topik yang akan dibawakan sangat penting loh dan sangat bermanfaat bagi sobat muda semua. Apa sih yang tersirat di pikiran kalian jika mendengar kata komunikasi? Bella gimana Ya, nih? Dev. Ngomong-ngomong, kita udah hampir mau semester 5 nih. Kurang lebih 2 tahun, kira-kira bagaimana tentang skill komunikasi kamu di kampus? Jujur nih Bel ya, aku sendiri tuh kalau misalnya disuruh maju ke depan buat berbicara di depan umum gitu, aku langsung mau panggung, apalagi kayak sekarang juga nih Bel, kayak masih dingin gitu loh Bel. Jadi makanya Iya, aku tuh benar. juga penasaran banget nih gimana caranya untuk meningkatkan percaya diri, terus bahasa tubuh yang baik, yang sebaiknya kita gunakan untuk berkomunikasi pada sesama kita dengan situasi yang ada. Benar banget tuh, Dev. Aku juga penasaran banget loh. Oh iya kan, ini pasti teman-teman juga pada penasaran, makanya ikut webinar kita kali ini. Nah, tenang aja Bel, kita nih akan bahas semuanya tentang komunikasi dalam webinar kali ini. Aku yakin pasti pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman bakal terjawab. Oke, siap. Apalagi pembicara kita pada pagi hari ini, Miss Jessica Febrina loh, Dev. Wih, keren banget sih dan bakal seru banget nih Bel. Maka dari itu, sebelum memasuki seluruh rangkaian acara, saya akan membacakan agenda acara pada pagi hari ini. Yang pertama akan dimulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudari Cindy. Yang kedua akan memasuki acara inti, yaitu sharing dari Miss Jessica Febrina. Yang ketiga akan ada sesi tanya jawab. Yang keempat, kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara kita, yaitu Miss Jessica Febrina. Yang kelima, seluruh rangkaian acara nanti akan ditutup dengan foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh saudara Kevas dan Vito. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke acara pertama, yaitu doa pembuka. Saya mohon Saudari Cindy untuk memimpin doa pembuka. Kepada Saudari Cindy, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum kita mengawali webinar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Izinkanlah saya untuk memimpin doa secara Katolik. Bagi teman-teman yang berlainan kepercayaan, silahkan untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Cinta, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting ini pada pagi hari ini untuk mengikuti webinar. Dalam webinar ini, kami percaya bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai kemajuan. Kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Semoga webinar ini menjadi sarana bagi setiap peserta untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka, berbicara dengan bijaksana, mendengarkan dengan pengertian, dan berbagi dengan penuh kasih. Kami memohon kehadiran-Mu dalam acara ini, bimbinglah pembicara agar memberikan inspirasi dan wawasan kepada seluruh peserta. Berilah pula kami kerendahan hati untuk menerima setiap pelajaran dengan terbuka dan memiliki kesungguhan
untuk mempraktikkan apa yang kami pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Saudari Cindy telah memimpin doa. Sebelum mendengarkan sharing dari Miss Jessica, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi selama mengikuti webinar ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk menonaktifkan kamera, nonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Para peserta diharapkan mengikuti dan memperhatikan webinar ini dengan baik dan tenang. Para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan cara mengetik di kolom chat atau raise hand. Para peserta dimohon mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara untuk pembuatan sertifikat. Dan yang terakhir, peserta yang meninggalkan ruang Zoom tanpa mengisi presensi tidak akan mendapatkan sertifikat. Nah, sekarang kita sampai pada acara kita yang ditunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu pemaparan materi dari Miss Jessica Febrina. Sebelumnya, saya izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan beliau secara singkat. Beliau merupakan Miss Jessica Febrina, yang merupakan seorang sekretaris sekaligus dosen muda di Fakultas Bahasa Inggris di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Keren kan teman-teman? Walaupun Miss Jessica ini merupakan seorang sekretaris, namun beliau juga bisa menjadi dosen bagi kita semua. Dan beliau juga pernah mengisi acara-acara hebat dan menjadi pembicara di dalamnya. Bagaimana? Apa kalian mau tahu lebih lanjut tentang komunikasi? Yuk langsung saja kepada Miss Jessica Febrina, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi kepada seluruh panitia, terusnya juga kepada Bapak Ibu pengurus ataupun pembimbing dari Dei Providentia Foundation dan juga kepada Universitas Katolik Sanata Dharma Yogyakarta. Terima kasih untuk kepercayaannya kepada saya sebagai pemberi sharing gitu ya hari ini mengenai communication. Izinkan saya untuk share screen saya dan mohon bantuan apakah sudah terlihat ya? Sudah, Miss. Oke, ya terima kasih. Ya, jadi hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing begitu ya mengenai glowing skill, ya khususnya adalah communication. Kemudian saya khususkan lagi untuk Gen Z gitu ya, untuk generasi Z. Saya mungkin tidak terlalu tahu apakah ada peserta yang mungkin lebih dewasa gitu ya, atau umumnya sudah tidak Gen Z. Nah, tapi kemudian nantinya kita akan bahas mengapa kok Gen Z begitu ya. Nah, sebelumnya terima kasih sudah diperkenalkan oleh MC. Saya perkenalkan diri kembali, nama saya adalah Jessica Febrina Haryanto. Saat ini saya dipercaya untuk menjadi salah satu dosen aktif di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ya, kebetulan juga saya dipercaya menjadi sekretaris dari prodi kami. Jadi bidang ilmu saya juga adalah pengajaran bahasa Inggris, ya English Language Teaching, khususnya untuk kita semua orang Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris masih sebagai bahasa asing, gitu ya. Nah, sedikit tentang saya, dia hobi saya apa? Hobi saya berbicara, teman-teman ya. Jadi nanti bear with me, ya, tolong kuatkan diri mendengarkan saya berbicara, gitu ya. Nah, tentunya nanti kita akan mendengarkan juga masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir dalam seminar ini. Kemudian untuk umur, nah silakan ditebak nanti ya dari awal kita berdiskusi sampai kepada akhirnya kira-kira umur saya berapa gitu ya. Kemudian juga pada saat saya SMA ataupun juga berkuliah sampai kepada saat ini saya menjadi dosen itu section favorit saya itu adalah program section teman-teman ya. Jadi kalau ada event di mana saya harus ikut gitu ya, nah saya tuh sukanya diisi acara ya. Jadi suka bertemu dengan banyak orang gitu ya, karena saya percaya saat bertemu dengan orang baru kemudian kita berkomunikasi itu ada banyak hal yang bisa dibangun seperti itu, entah itu dari bidang ilmu, entah itu dari pengetahuan, juga dari budaya gitu ya, culture dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cukup dynamic begitu ya.
Nah, sebelum kita masuk kepada inti dari sharing kita hari ini, ya, saya mau minta tolong teman-teman untuk membuka website yang lain, gitu ya. Jadi saya sediakan ini Mentimeter, mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan, ya. Mohon bantuannya. Kalau mungkin menggunakan atau join dengan Zoom-nya dengan laptop atau tab gitu ya, nah minta tolong ambil HP-nya gitu ya untuk join di Mentimeter ini. Nah, untuk kita berinteraksi ya, karena harapan saya walaupun saya yang sharing, tapi teman-teman juga bisa bergabung untuk berkomunikasi bersama dengan saya, gitu ya. Jadi sekali lagi minta tolong teman-teman untuk ambil HP-nya, atau kalau HP Zoom-nya dengan HP mungkin bisa di minimize dulu Zoom-nya, lalu membuka website, entah itu browser, Google Chrome atau Safari ya, untuk masuk di dalam Mentimeter ini ya. Jadi silakan ketik www.menti.com, kemudian enter code-nya atau bisa scan barcode. Saya beri waktu mungkin sekitar 1 menit gitu ya, untuk teman-teman Bapak Ibu juga untuk bisa join. Kurang lebih ada 55, kurang saya berarti 54. Panitia juga boleh ya, silahkan untuk join untuk kita bisa berkomunikasi melalui media ini selain Zoom ya. Dan mengingatkan kembali teman-teman, sorry, seperti tadi yang sudah diinfokan MC ya, dimaksimalkan untuk menyalakan kamera supaya saya bisa melihat wajah tampan dan juga cantik ya dari Bapak Ibu dan juga teman-teman peserta. Ini sepertinya masih ada setengah lagi ya yang masih off cam nih ya. Jadi sekalipun kita dengan online ya, dengan webinar, tapi harapannya seperti offline ya. Jadi wajahnya terlihat gitu ya. Takutnya kalau pagi-pagi gini dengarnya sambil tidur lalu hilang ya di dalam mimpi nanti. Oke, sudah ada sekitar 19 orang yang sudah join. Saya tunggu 30 detik lagi ya, supaya kita bisa berkomunikasi di sini ya. Jadi saya beli judul free webinar atau get to know you ya. Jadi saya ingin tahu teman-teman Bapak Ibu juga bagaimana sih background knowledge-nya atau pengetahuannya atau pendapatnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan nanti. Ya, sudah 21. Ada lagi mungkin karena untuk Mentimeter kalau saya sudah next gitu ya, nah nanti tidak bisa join lagi untuk yang lain. Begitu. Mungkin beberapa detik lagi sampai di 25 atau 30 gitu ya. Lalu akan saya next. Saya minta tolong panitia nanti untuk memberi info waktu ya, reminder supaya saya tidak kebablas gitu ya, lagi-lagi karena saya suka berbicara ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Baik, 25 masih ada lagi, kalau tidak saya next 26, 27, saya next di 30 ya. Yang lain nanti bisa ikut menjawab pertanyaannya, bisa nanti dengan chat gitu ya, atau dengan menyalakan audio juga boleh 1-2 orang gitu ya. 28 masih ada lagi. Ya, kalau ada suara-suara mohon maaf karena saya join di semua lain juga. Oke, ya saya next ya teman-teman, Bapak Ibu juga. Nah, pertanyaan pertama ya, supaya kita punya persepsi yang kurang lebih sama gitu ya. Apa sih komunikasi? What is communication? Menurut Bapak Ibu, teman-teman, ini tidak bisa tidak bisa dijawab, tapi kita vote saja. Apakah mungkin informasi yang disampaikan gitu ya, atau suatu media untuk berbicara, atau mungkin suatu proses untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kita mulai masuk ke dalam topiknya ya, komunikasi itu seperti apa gitu ya. Lalu kemudian karena komunikasi itu sangat luas gitu ya. Nah, mohon dibantu ya. Bagaimana sih teman-teman ini atau Bapak Ibu ini selama ini berkomunikasi? Preference-nya ya, atau sukanya atau lebih memilih menggunakan media atau bentuk komunikasi yang seperti apa? Ya, baik itu di dalam kehidupan sosial atau di relasi dengan
rekan kerja, dengan teman-teman, dengan keluarga, ataupun dalam kehidupan bekerja, ataupun dalam kehidupan berkuliah dan berorganisasi. Nah, apakah lebih suka face-to-face meetings, pertemuan tatap muka gitu ya, yang langsung ketemu, atau dengan social media, in WhatsApp, Instagram, Twitter, atau mungkin ada yang masih pakai Facebook, Skype ya, atau dengan emails, mengirim surat atau berkomunikasi mungkin dengan orang-orang lain dengan email gitu ya, atau lebih suka dengan broadcasting media, nonton TV, mendengarkan radio ya, dan yang terakhir adalah dengan printed media, apakah dengan newspaper, magazine gitu ya, atau letters. Ya, oke, terus berjalan. Wah, ini masih ya face-to-face meeting sama social media masih bersaing. Nah, ada lagi masih 19, 20, 8 orang lagi. Oke, nah ini terlihat ya social media memang yang utama. Masih ada ya, puji Tuhan, yang masih membaca printed media. Hebat ya, walaupun mungkin dalam bentuk soft copy mungkin ya, kalau berlangganan aplikasi misalnya CNN atau apa gitu ya, bisa baca langsung di aplikasi. Oke, ya terus saya lanjutkan ya supaya menyingkat waktu. Nah, dengan preferensi media yang seperti ini gitu ya, yang nomor 1 masih sama sekarang ya, antara face to face meetings atau social media. Kemudian yang lain juga email, broadcasting media, and printed media. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir adalah what problems? Masalah apa dengan media-media yang digunakan untuk berkomunikasi itu? Masalah apa yang seringkali muncul atau yang seringkali dihadapi selama berkomunikasi dengan orang lain atau pihak lain, yang mungkin nggak harus orang ya, kita juga bisa berkomunikasi dengan hewan, dengan tanaman ya, jadi bisa share sedikit masalahnya itu apa sih. Ini kali ini bisa di-type ya teman-teman, jadi silahkan ada 2 atau 3 space di sana, silahkan di-type, nanti di-submit, maka jawaban teman-teman akan keluar. Baik, miscommunication, oke, kesalahpahaman, lalu perbedaan pemahaman, perbedaan interpretasi, baik, bisa dilanjutkan. Saya mungkin tunggu sekitar 2-3 menit gitu ya, supaya terlihat apa sih yang sering muncul masalahnya. Salah paham, atau kalau mau ditambahkan ya, salah pahamnya itu dalam bentuk apa? Misalnya tidak ada intonasi, atau kurang pakai emoji gitu ya mungkin ya. Awkwardness, oke. Beda pendapat, yes. Salah paham, betul, baik. Bisa dilanjutkan. Beda pendapat, ya. Pendapatnya banyak banget gitu ya, jadi sampai jadi salah paham. Karena kurang apa ini ketinggalan ya, kurang apa ini? Kurang titik-titik-titik. Tidak titik-titik. Salah paham karena kurang apa? Mungkin kurang penjelasan, perbedaan bahasa, right? That's a good one. Oke, kurang terbuka, yes, right. Intonasi bicara, baik. Perbedaan persepsi, baik. Beda pendapat masih nomor 1 ya, ini yang kurang percaya diri, right. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah 24 responses, 26, 28. Alright, ya, rasanya sudah semua ya. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Nah, hari ini yang akan saya sharingkan sebenarnya kurang lebih ya berusaha untuk mencari, bukan mungkin tidak selamanya solusi begitu ya yang saya berikan, karena setiap orang pasti memiliki cara yang masing-masing yang berbeda-beda, tapi paling tidak kita mau belajar sama-sama untuk mencari core problems-nya gitu ya. Jadi kita akan membahas hal-hal yang mendasari komunikasi itu sendiri. Terima kasih partisipasinya dan inputnya. Kita akan berdiskusi, dan karena ini diskusi, jadi harapannya teman-teman dan juga Bapak Ibu bisa nanti kalau ada pertanyaan gitu ya, sebelum lupa bisa di-chat di Zoom chat gitu ya.
Saya akan kembali ke slide saya dan ke pembahasan yang pertama. Tadi saya minta Bapak Ibu dan teman-teman untuk berpikir gitu ya, untuk mengingat-ingat atau mencoba memahami sebenarnya komunikasi itu apa gitu ya. What is communication? Saya ambil dua hal di sini dari Newman and Summer yang adalah researchers, kemudian juga dari salah satu kamus ya dari Oxford. Komunikasi itu apa? Pada dasarnya komunikasi adalah proses pemindahan ya. Transmitting adalah pemindahan. Apa yang dipindahkan? Bisa informasi, pemikiran, pendapat, pesan, fakta, ide, emosi, pemahaman yang lain gitu ya. Punya ada sesuatu yang mau dipindahkan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ya, bisa one person, one place, one thing gitu ya kepada pihak yang lain. Jadi komunikasi itu tidak terbatas antara manusia dengan manusia gitu ya. Bisa saja manusia dengan hewan, manusia dengan suatu alam ya biasanya, atau bahkan antara hewan dan hewan ya, atau bahkan kebalikannya. Mungkin alam memberitahu kita sesuatu ya. Misalnya penanda untuk gempa misalnya. Itu kan alam yang berkomunikasi kepada kita, memberikan pesan bahwa hati-hati mau ada letusan gunung berapi misalnya seperti itu. Atau bahkan dari hewan peliharaan. Kalau Bapak Ibu teman-teman punya hewan peliharaan, mungkin dogs atau cats, lalu mereka sudah mulai lapar atau mau mengajak bermain gitu ya, mungkin bisa menggoyangkan ekornya dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah pesan itu ya. Jadi ada sesuatu itu yang mau disampaikan. Pilihannya itu tadi informasi, pemikiran, pendapat dan lain sebagainya. Ya. Lalu selaras juga dari kamus Oxford, komunikasi itu diartikan sebagai imparting, conveying. Ya, jadi memindahkan atau memberikan atau menurunkan suatu pesan gitu ya, atau bahkan ada pertukaran ide, pengetahuan dan bentuknya bisa dalam speech, bisa dalam ucapan gitu ya, atau bisa dalam tulisan, writing, atau juga bisa dalam sign, tanda, simbol gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa ternyata komunikasi itu bukan hanya kita minta untuk didengarkan ya, tapi ada goal-nya. Jadi untuk memahami bahwa tujuan komunikasi itu adalah saat kita berhasil membuat orang itu memahami apa yang kita maksud. Ya, jadi tidak hanya asal bicara, gitu ya, tapi ada goalnya, yaitu bagaimana kita bisa membuat orang lain itu bisa memahami yang kita maksud, apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita transmit ya, pindahkan, gitu ya, dari kita kepada orang lain, ya. Jadi kuncinya adalah berhasilnya saat orang-orang memahami atau saat other aspects ya mungkin pihak lain itu memahami kita. Nah, bagaimana caranya supaya komunikasi itu lebih berhasil gitu ya? Mungkin untuk nantinya tidak atau prevent ya, prevent itu adalah menghindari masalah gitu ya atau menghindari kesalahpahaman, maka kita perlu memahami 4 hal ini. Ya, sangat dasar tapi seringkali hal-hal yang mendasar itu lupa gitu ya, hal yang mendasar itu kita skip ya. 4 hal ini adalah goal, target, steps and result. Jadi ada goal-nya, ada tujuannya, lalu tahu targetnya orangnya siapa, steps-nya bagaimana dan hasilnya seperti apa. Yang pertama, kita pahami satu-satu ya. Kita harus tahu sebelum berkomunikasi dengan pihak lain, kita harus tahu goal-nya apa. Pesannya apa yang mau kita sampaikan. Entah itu ya pilihannya tadi ya seperti yang Newman dan juga Summer sampaikan, apakah itu informasi yang kita punya yang mau kita sampaikan, apakah pemikiran kita, opini kita, pesan atau suatu fakta yang harus disampaikan, suatu ide yang mau dielaborasi atau perasaan kita supaya orang tuh mengerti ini loh yang aku rasakan. Saya seperti itu ya. Jadi harus tahu dulu goal-nya apa, pesannya apa, ya. Kemudian what is the message form? Jadi bentuknya itu seperti apa? Apakah kalau kita ya saya akan ambil contoh paling sederhana yang kita sering lakukan yaitu curhat. Ya, saat kita curhat, kita mau curhatnya dalam bentuk apa? Ya, kalau kita tahu bahwa goal-nya adalah topik ini, topik yang sederhana, mungkin bisa nih dikirimkan dalam bentuk chat, gitu ya.
Karena kita tahu itu sederhana, kita pikirkan nanti bentuknya adalah writing dalam teks, di WA atau WAG gitu ya. Tapi kalau kita tahu pesannya itu sangat komprehensif dan sangat complicated, sangat complicated, sangat detail gitu ya. Tidak bisa ini kalau dijelaskan dalam bentuk teks, mungkin harus dijelaskan dalam bentuk speech. Ya maka berilah atau bentuklah itu dalam bentuk speech. Jadi kita harus ketemu. Nah, jadi harus tahu dulu message-nya apa, gitu ya. And what kind of response do you want? Ini juga penting. Seringkali kalau mungkin yang sering mengalami para wanita, gitu ya, saat mau curhat, gitu, lalu inginnya itu tidak mendapatkan masukan, inginnya itu hanya didengarkan. Nah, kita harus tahu dulu kalau goalnya kita adalah saat kita sedih, kita mau curhat dan kita mau didengarkan, maka kita komunikasikan dulu ke teman kita, gitu ya. Aku mau curhat nih, gitu ya, dalam bahasa gaul ya. Aku mau curhat nih, tapi aku nggak perlu masukan ya, dengerin aja. Aku cuma perlu mengutarakan, seperti itu. Itu juga harus disampaikan. Ya, kalau perlu di awal lawan bicara kita itu sudah tahu goalnya apa, supaya dia juga nantinya bisa meresponi sesuai dengan tujuan kita. Ya. Oke. Lanjut, kemudian yang kedua adalah know your target. Ya, tahu targetnya apa. Targetnya siapa. Ya, jadi opponentnya, lawan bicaranya itu siapa. Kita harus pahami dulu kepada siapa kita berbicara. Ya, kalau kita memahami tipe orang, karena tipe orang berbeda-beda ya, dan tipe orang itu nantinya yang akan menentukan bentuk dari apa yang akan kita sampaikan. Kalau misalnya kita tahu teman kita ini orangnya slow respon, ya, misalnya dalam WA itu slow respon, maka apa yang harus kita lakukan? Ya tidak chat, mungkin lebih perlu telepon atau bahkan langsung ditemui secara langsung. Tapi kalau tipe orangnya mungkin yang sensitif mungkin ya, atau yang sangat peka, ya berarti kita harus menyampaikannya seperti apa? Tidak langsung lugas, tidak langsung to the point, tapi justru yang pelan, implisit gitu ya. Mungkin berilah contoh, kita mau menegur salah satu teman kita gitu ya. Mungkin teman kita ngomongnya terlalu kasar, atau mungkin apa yang dia sampaikan itu tidak benar gitu ya. Kita mau menegur. Tapi kita tahu bahwa dia itu orangnya sangat sensitif ya, susah untuk diberitahu atau tidak mau menerima masukan, sulit menerima kritik, seperti itu. Maka bagaimana kita menyusunnya? Kalimatnya secara implisit, secara kita jelaskan dulu. Mungkin apa yang kamu pahami itu belum tentu loh sama dengan apa yang kita pahami, seperti itu. Jadi harus pahami dulu, ya, tidak dengan egois. Pokoknya aku mau ngomong, pokoknya aku mau bicara, pokoknya aku mau menyampaikan. Ya, mungkin sama juga seperti kalau saya mengambil contoh sehari-hari gitu ya, saya mengajar. Mungkin ada beberapa pengajar, baik itu di sekolah ataupun di kampus, itu yang tidak berusaha untuk memahami mahasiswanya atau tipe siswanya. Ya pokoknya saya ngajar, misalnya pakai buku atau apa gitu ya, tanpa berusaha untuk memahami tipe orangnya yang saya ajak bicara atau yang saya ajar ini seperti apa. Ya, nah itu nanti kaitannya dengan Gen Z ya, tapi kita simpan dulu untuk steps. Jadi kita harus tahu dulu, pahami dulu orangnya seperti apa, supaya lagi-lagi pesannya tersampaikan dan orang tersebut bisa memahami apa yang kita maksud. Ya, dipahami dulu tipe orangnya seperti apa dan tipe komunikasi yang bisa kita gunakan. Ya, nah yang ketiga, know your steps. Ya, the strategy. Strateginya seperti apa ya, berkaitan erat ya dengan yang sebelumnya. Tapi yang sering kali terlewat itu poin pertama ya, yaitu kita itu lupa untuk mendengar. Ya, kita lupa untuk mendengar. Nah, ini cabangnya banyak, teman-teman ya. Mendengar yang seperti apa gitu ya. Misalnya implikasinya adalah atau saat diaplikasikan dalam komunikasi ya mungkin bentuknya seperti ini. Misalnya kita mau curhat ya, lagi-lagi. Karena itu hal yang paling sering dilakukan ya. Kita mau curhat, kita mau cerita ke teman kita, tapi kita itu langsung aja, langsung chat atau langsung ngomong atau langsung telepon gitu ya, tanpa mendengarkan dia kondisinya seperti apa.
Ya, kita nggak pernah tahu orang yang kita ajak bicara ini, sekalipun teman dekat kita nggak pernah tahu kondisinya dia seperti apa. Mungkin saat kita curhati, dia itu sebenarnya juga punya masalah dan dia nggak bisa atau tidak mampu untuk fokus kepada kita. Akhirnya nanti di akhir atau selama kita curhat, dia nggak fokus dan kita akhirnya juga mungkin ya merasa kecewa. Kok dia cuma iya aja, kok cuma aja gitu ya. Kenapa kok nggak ada respon yang aktif gitu ya dari teman kita itu, tanpa kita tahu dan tanpa kita mau mencari tahu apakah teman kita itu sedang mengalami sesuatu gitu ya, atau mungkin teman kita lagi buru-buru mengerjakan sesuatu yang lain, jadi dia mendengarkan kita cuma iya aja gitu ya. Jadi belajar pada saat memulai komunikasi, kita harus tahu dulu, kita harus dengarkan dulu kondisinya lawan bicara kita itu seperti apa ya. Sesederhana kita tanya, kamu lagi sibuk nggak, lagi kosong nggak, atau misalnya kamu lagi ada gimana kabarmu, kamu lagi ada masalah nggak atau apa ya, seperti itu. Jadi listen first ya, biasakan untuk mendengarkan dulu ya. Hal yang lain adalah mungkin saat kita mau menyampaikan informasi, ya ini yang seringkali terjadi, banyak hoax ya. Kalau ada informasi di WA, kita baca, oh kayaknya ini benar, misalnya ada banjir yang sampai seperti ini, atau ada gempa yang seperti ini, ada videonya, dan ya, tanpa kita mendengarkan dulu atau tanpa kita mencari tahu dulu informasi dari yang lain-lain seperti apa, kita langsung forward, kita langsung kirimkan ke orang lain. Nah, itu juga suatu hal yang bisa membuat komunikasi kita nggak berhasil. Ya, bahkan mungkin seringkali yang terjadi adalah itu udah cerita lama, itu udah video lama, udah berapa tahun yang lalu, nah seperti itu. Ya. Jadi implikasi dari listen first ini sangat luas ya. Kita harus belajar untuk mengerti dulu background-nya seperti apa, atau pihak lain itu seperti apa, informasinya benar atau tidak. Apakah saat kita mengutarakan perasaan kita misalnya, apakah orang lain itu bisa mendapatkan manfaatnya atau hanya kita ya mau upload aja. Misalnya ya, yang sering kali terjadi kalau di umur-umur kita itu ya sekitar 20-30-an itu, kita upload aku lagi galau gitu misalnya ya, lagi ada hujan-hujan gitu ya, terus kita pasang lagu apalah gitu ya. Nah, pada saat kita mengkomunikasikan itu, goalnya apa? Biasanya goalnya adalah mendapat perhatian ya. Saat kita upload, kemudian kita pengen nih ada yang tanya gitu ya. Tanpa kita nggak tahu orang lain itu membacanya seperti apa. Apakah orang lain itu jadi kasihan ke kita, atau orang lain itu jadi memperhatikan kita, atau sebaliknya. Orang lain itu yang membaca postingan kita itu hanya, ih ngapain sih karena ini kok upload yang galau-galau gini, lebay deh. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi kita harus tahu dulu ya, goalnya apa, orangnya yang kita tujukan siapa, dan kita tahu dulu sekitar kita ini seperti apa lingkungannya. Ya, listen first, gitu ya, memahami bagaimana lawan bicara kita itu. Ya. Nah, kemudian yang saya khususkan adalah dengan Gen Z. Ya, saya sering dengar ada banyak bukan hanya dalam komunikasi bisa menjadi salah satu sumber ya dari masalah-masalah yang lain. Misalnya turning point atau turn off-nya pegawai-pegawai saat ini, karena yang saat ini yang umur-umur produktif sekarang itu kan ya Gen Z gitu ya, mereka yang bekerja entah itu jadi karyawan atau jadi bos gitu ya. Nah, bahkan ada, karena saya cukup aktif di TikTok begitu ya, bahkan ada satu akun TikTok itu yang membahasnya itu bagaimana bekerja dengan Gen Z gitu ya. Nah, itu juga setelah saya dengarkan beberapa konten dari TikToker tersebut gitu ya, kuncinya juga adalah komunikasi ternyata. Bagaimana Gen Z itu tidak bisa cocok gitu ya, atau tidak match dengan atasan-atasan sebelumnya pada saat mereka berkomunikasi satu dengan lain. Ya. Maka dari itu kita pahami strateginya bagaimana kalau kita itu mau berkomunikasi dengan antara Gen Z atau kepada Gen Z. Ya. Dan bahkan mungkin kalau kita sendiri Gen Z, kita harus pahami dulu kita sendiri juga saat berkomunikasi itu menerimanya seperti apa. Yang pertama adalah concise. Gen Z itu tidak bisa membaca atau tidak mampu terlalu lama membaca paragraf yang panjang-panjang.
Jadi kalau kita komunikasi pun itu nggak bisa panjang-panjang, ya. Perlunya apa? Perlunya bullet points, berarti poin-poin gitu ya, atau poin atau step by step gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Karena apa? Itu lebih singkat, lebih padat, dan lebih jelas daripada harus membaca chat yang panjang. Ya, coba sekarang kita juga masing-masing gitu ya belajar untuk refleksi. Kita masuk di tipe ini nggak ya? Yang kalau chat itu males kalau baca chat panjang-panjang. Bacanya tuh sukanya yang singkat-singkat aja. Atau kalau misalnya lagi rapat gitu ya, entah itu rapat OSIS, rapat ormawa, atau rapat di tempat kerja, suka nggak kita itu sama pemaparan yang panjang, atau kita sukanya yang singkat-singkat aja? Gitu. Atau pada saat belajar ya di kelas maupun ya di kelas sekolah ataupun perkuliahan, apakah kita lebih suka membaca buku yang tebal atau kita suka membaca summary? Nah, itu juga bisa jadi salah satu kunci dari komunikasi kita. Ya, berarti kita tahu saat kita mau berkomunikasi dengan Gen Z atau kita sendiri Gen Z, kita itu harus yang singkat, padat, dan jelas. Ya, apalagi kalau lewat media sosial ya, atau social media, harus yang pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang, terutama WhatsApp gitu ya, harus yang jelas. Kalau panjang-panjang nggak terbaca malahan, ya, jadi kayak papan pengumuman malahan ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah visual, lebih bisa memahami komunikasi jika ada visualnya. Ya, itu juga nanti berkaitan dengan tipe yang selanjutnya ya, yaitu face to face. Tapi dalam berbagai komunikasi, tidak hanya saat conversation ya, tidak hanya saat berbincang gitu ya, tetapi juga pada saat mendengarkan suatu pemaparan atau mungkin ya di kelas lah ya, contoh paling gampang, apakah teman-teman itu sudah kalau presentasi misalnya ya, apakah cuma ngomong aja atau sudah ada visual aids-nya? Ya, kalau biasanya bilangnya udah ada PPT-nya belum? Ya, misalnya gitu. Oh, orang ini presentasi tapi nggak ada PPT-nya. Gimana sih? Kayak gitu. Ya, ya PPT salah satu software ya. Padahal sebenarnya ada banyak sekali software yang lain untuk menjadi visual aids gitu ya, menjadi materi yang bisa dilihat secara visual. Seperti yang saya pakai ini sekarang Canva Slides gitu ya misalnya. Nah, perlu yang bukan kata-kata terlalu banyak, tapi yang infografik. Ya, seperti yang saya gunakan sekarang gitu ya. Saya bisa aja nulisnya cuman ya udah ditulis aja 1, know your goal, 2, target, 3, steps, 4, results. Tapi bukan itu yang bisa ditangkap atau yang bisa dipahami oleh Gen Z ya. Yang bisa dipahami adalah yang seperti yang saya buat ini gitu ya, contoh simpelnya. Ada kotak-kotaknya, ada warnanya, lalu juga ada gambar di pojok kiri ini ya yang mengisyaratkan bahwa ya ini loh komunikasi gitu ya. Topiknya slide ini tuh komunikasi. Ya, jadi perlu yang infografik yang bisa dilihat. Jadi ada kata-kata singkat, ada phrases, kemudian ada gambar gitu ya. Contoh sederhana adalah kami di Widya Mandala itu sedang mulai memasuki PPK ya, Pekan Pengenalan Kampus. Kemudian beberapa minggu atau beberapa hari lalu itu ada surat pengumuman dari universitas ya. Ini contoh ya. Saya next dulu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pengumumannya dari universitas itu dalam bentuk surat ya. Jadi suratnya seperti yang di kiri ini nih. Putih, hitam gitu ya, terus ada tabel. Nah, ternyata susah untuk mengingat gitu ya. Teman-teman dari mahasiswa itu akhirnya atau teman-teman dari panitia PPK akhirnya membuat visualnya ya dalam bentuk Instagram ya dengan warna seperti ini gitu ya. Kemudian ya saya ambil karena saya di bahasa Inggris ya. Saya ambil contohnya seperti ini. Materinya sama ya, topiknya sama, adalah pengambilan atribut, penyerahan berkas, foto KTM. Tapi kalau teman-teman kita minta untuk pilih membaca pengumuman di sebelah kiri atau membaca pengumuman di sebelah kanan. Saya percaya, saya yakin pasti milihnya yang kanan. Kenapa? Karena lebih visual ya, dengan warna-warni yang senada gitu ya. Kemudian juga nggak banyak-banyak kata-kata, cuma mengambil atribut jam sekian, penyerahan berkas jam sekian, foto KTM jam sekian, program studinya apa aja. Kayak gitu. Ya, jadi memang saat kita berkomunikasi ya atau mungkin masuk ke dalam presentation skills gitu ya, mungkin dalam bentuk presentasi atau public speaking,
kita perlu yang namanya visual yang bisa juga menangkap attention, ya. Jadi juga menangkap perhatian dari audiens kita yang kalau khususnya adalah Gen Z, ya. Jadi perlu tidak words saja, tapi juga infografik, ya, grafik, gitu, ya. Nah, kemudian face to face. Nah, ternyata walaupun tadi di awal ya pada saat saya tanya preference dari Bapak Ibu dan juga teman-teman, walaupun memang banyak yang memilih social media gitu ya, tapi ternyata face to face itu juga nggak boleh ketinggalan ya. Pasca pandemi kita sudah endemi, kita perlu shifting lagi. Shifting kemana? Saat kita perlu hal-hal yang personal, saat kita perlu membicarakan atau berkomunikasi hal-hal yang perlu dielaborasi, perlu dijelaskan, maka face to face itu masih dibutuhkan atau bahkan sangat dibutuhkan. Kenapa seringkali ada salah paham di chat? Karena intonasi. Ya, artinya berarti tipe pesan itu atau goal itu tidak bisa dalam bentuk writing, harus dalam bentuk speech. Ya, jadi one-on-one meeting atau nggak harus one-on-one ya, mungkin bisa group meeting gitu ya, itu masih diperlukan ya, terutama untuk Gen Z ya. Jadi mereka tidak, kalau misalnya dia dalam bentuk digital ya, itu rasanya mereka itu tidak mau engage di dalam pembicaraan itu. Jadi kalau teman-teman ada di dalam sebuah WhatsApp group, kemudian kalau kita memberikan informasi ya, kita sampaikan informasi ini lalu hanya dibaca, ya itu jangan kaget ya, karena memang menurut sebagian besar Gen Z, ya udah ini informasi, saya baca, saya pahami, ya sudah oke. Ya, tidak harus direspon begitu misalnya ya. Ya, tidak perlu direspon, kemudian juga tidak perlu dibalas ya. Jadi jangan kaget ya. Ya. Maka perlu untuk kita itu pilah mana topik yang face to face, mana topik yang bisa digital gitu ya. Lalu yang terakhir adalah honest ya. Mungkin tadi ada juga loh ya yang menjawab di Mentimeter kurang terbuka. Ya, itu juga sebenarnya berhubungan erat dengan face to face gitu ya. Kalau digital kan mungkin tidak semua tahu gitu ya. Misalnya kita chat gitu ya, terus ada si A, si B sama si C. A dan B ngobrol, mereka sama-sama tahu, tapi C kok nggak ngerti. Nah, itu salah satu contoh sederhana dari transparent. Maka saat berkomunikasi dengan Gen Z, pastikan Gen Z ini atau lawan bicara ini itu tahu apa yang harus dia ketahui, ya, informasi apa yang dia harus tahu. Ya, maka komunikasi itu akan berjalan dengan lebih terbuka. Ya, jadi pahami dulu sekali lagi ya, apakah kita sedang berbicara kepada Gen Z atau kita sendiri Gen Z-nya, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah know your result. Ketahuilah apa yang menjadi hasil yang kita inginkan, ya. Terutama adalah feedback-nya, ya. Jadi kita tuh nggak mau hanya berkomunikasi lalu tidak ada responnya, ya itu berarti tidak benar-benar berhasil, gitu ya. Jadi perlu ada feedback-nya. Karena komunikasi itu tidak hanya one way interaction gitu ya, tidak hanya satu arah. Ya kalau satu arah ya aneh ya, bagaimana sih apa tujuannya gitu ya. Jadi pada saat kita berkomunikasi itu bukan instruksi, bukan perintah, bukan commands, tapi two way interaction. Ya, maka kita harus perjelas kita butuh feedback yang seperti apa. Seperti tadi saya sampaikan, kalau mau curhat yang didengarkan saja, ya sampaikan. Ya, hanya perlu telinga untuk mendengar. Tapi kalau perlu feedback, ya sampaikan. Saya perlu masukan nih, atau lebih casualnya lagi mungkin, aku minta ide dong, aku lagi gini-gini, menurut kamu gimana? Lain seperti itu. Ya, sebentar. Oke, ya. Seperti itu basicnya 4 hal yang mau saya sampaikan ya. Goal, target, steps, dan result ya. Nah, mengingatkan kembali kalau mau ada pertanyaan sebelum lupa bisa di chat ya. Oke. Lalu saya pergi ke, nah ini slide terakhir ya. Biasanya kalau slide terakhir itu semangat ya. Nah, saya suka mengibaratkannya itu seperti tanaman ya. Kalau tanaman itu yang kita lihat pertama itu selalu
buah atau bunganya gitu ya. Sama seperti masalah. Saat kita lihat masalah itu sebenarnya kalau diibaratkan di dalam tanaman ini tuh hanya buah dan bunganya. Ya, padahal kita nggak tahu yang menjadi akarnya, roots-nya, lalu apa yang diabsorb, mineral-mineral yang diserap oleh akarnya, itu yang adalah akar permasalahannya. Ya, makanya namanya akar permasalahan. Jadi kita harus tahu dulu kalau ada masalah tidak langsung atau kalau ada salah paham gitu ya, tidak langsung tersinggung gitu ya, atau tidak langsung marah, tidak langsung emosi, tidak langsung kecewa. Tapi kita belajar dulu beberapa step ini ya. Step simple saja. Yang pertama adalah pahami dulu atau kita masing-masing harus mencari cara bagaimana the right physical response yang bisa kita berikan ya. Jadi tindakannya kita secara biologis. Karena apa? Saat kita punya masalah gitu ya, atau saat kita berkomunikasi kemudian salah paham, secara langsung, secara biologis, otak kita itu tidak bisa fokus kepada solusi. Otak kita itu tiba-tiba panik gitu ya, lalu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, akhirnya itu tadi lebih mudah untuk tersinggung, lebih mudah untuk marah, lebih mudah untuk kecewa, atau lebih mudah untuk yang paling sering terjadi adalah leave group. Nah, ini sering terjadi ya. Salah paham komunikasi di chat ya, di WhatsApp group gitu ya, kemudian ada yang tiba-tiba left group. Ya, mungkin ada yang senyum-senyum ya mengalami ya. Nah, jadi carilah caranya. Misalnya hal yang simple, tarik nafas dulu, ya tarik nafas, buang beberapa kali. Atau mungkin ada orang yang menghitung mundur dari 10 sampai 1. Ini kalau masih belum tenang tambahin lagi 10 sampai 1 lagi gitu ya. Atau ada yang lebih suka jalan-jalan dulu gitu ya. Jadi kalau di chat ya tinggalan dulu gitu ya, ditutup dulu lalu jalan beberapa menit gitu lalu baru kembali lagi. Take a moment of silence and think. Itu penting juga. Bagaimana kita itu nggak langsung merespon, karena pada saat ada masalah itu lebih mudah untuk mengambil tindakan yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi lebih baik untuk diam dulu. Kalau face to face gimana? Ya misalnya kita ngobrol lalu kemudian ada yang salah paham lalu tiba-tiba satu itu marah, bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Kita diam dulu beberapa detik. Berusaha untuk redam dulu, baru berpikir. Lalu mulai dicari, kenapa ya kok bisa sampai salah paham? Oh ternyata pemikiran saya seperti ini, pemikiran sana seperti ini. Ya, atau yang saya pernah alami juga di chat misalnya, saya tuh tidak terlalu nyaman kalau ada orang atau lawan bicara saya di chat itu dengan capital letters, dengan huruf besar. Seolah-olah kalau pemahaman saya, seolah-olah itu tuh orang itu marah kepada saya. Jadi ngomongnya dengan nada atau intonasi yang marah. Itu bayangan saya, itu pemikiran saya. Tapi ternyata yang pernah saya alami dengan anak les saya itu, ternyata bagi anak les saya, kalau hurufnya capital itu, dia itu semangat gitu. Jadi ngomong ke saya itu very excited gitu, dengan sangat ya semangat aja gitu. Nah berarti kan ini beda pendapat, beda pemikiran. Nah momen di mana kita bisa memahami core problems itu tidak akan tercapai kalau kita nggak tenang. Ya, jadi kuncinya adalah saat salah paham atau masalah itu terjadi atau muncul, kita harus tenang dulu, cari dulu caranya, lalu cari akar masalahnya apa. Ya, find and confirm the core problems. Baru setelah itu kita bisa fokus ke solusinya. Oh, ternyata salah pahamnya karena menurut saya capital letters itu marah, menurut anak saya itu excited. Maka caranya bagaimana? Terakhir, deliver the solutions slowly. Saya sampaikan dulu. Saya manggilnya CC gitu ya, karena cewek. C, menurut Miss, kamu bilang seperti ini tuh kayak marah. Jadinya jatuhnya kamu kayak nggak sopan sama Miss. Ya, saya bicaranya casual seperti itu ya. Maka dia jadi paham, oh ternyata Miss itu melihatnya seperti ini ya. Berarti next time mungkin ditambahin emoji supaya kelihatan ekspresinya, oh ternyata bukan marah, ternyata bukan nggak sopan, tapi very excited untuk misalnya libur gitu ya misalnya. Jadi setelah kita bisa menemukan akar masalahnya, kita cari solusinya, maka kita sampaikan solusi itu pelan-pelan. Ya, saya pernah beberapa kali ikut atau mencoba tes kepribadian gitu ya, dan saya ini ada sebagian besar persentasenya di kolerik dan juga sanguin.
Nah, orang kolerik dan sanguin ini biasanya melakukan segala sesuatu tuh cepet gitu, gitu ya. Tapi ternyata itu bukan selalu cara yang baik untuk menyelesaikan masalah dalam komunikasi. Jadi saat kita harus belajar, mungkin ada teman-teman yang juga sama seperti saya gitu ya. Jadi belajar kepada teman-teman yang mungkin yang melankoli gitu ya. Jadi belajar untuk memahami bahwa solusi itu bisa disampaikan secara pelan-pelan. Ya, itu 5 cara sederhana, sangat sederhana yang kita bisa lakukan sebenarnya. Jangan lupa kepada basics ini, gitu ya. Sampai kepada akhirnya, lagi-lagi goalnya ya harus berhasil membuat orang itu paham kepada apa yang kita maksud. Ya, seperti itu. Waktu saya ternyata sudah habis, pasti sebenarnya ya. Ini references beberapa sumber yang saya ambil, dan terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya teman-teman. Saya serahkan kembali kepada MC untuk sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Wah, terima kasih sangat nih kepada Miss Jessica untuk pemaparan yang sangat bagus dan inspiratif tentunya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau diketikkan di kolom chat ya. Nanti kalau misalnya raise hand, open mic, lalu menyebutkan nama dan pertanyaannya. Apakah sudah ada yang bertanya? Semoga nggak tertidur ini ya teman-teman ya. Halo, apakah masih ada di sini bersama dengan kami? Nah, untuk mungkin teman-teman ini masih pada memikirkan ya pertanyaannya mau apa. Oke, jadi aku duluin dulu deh pertanyaannya. Kalau misalnya dari aku, Miss, mau nanya, mungkin kan dari kita nih ada yang masih kurang percaya diri untuk komunikasi dengan orang, masih kadang takut nih kalau misalnya mau berkomunikasi dengan orang tuh gimana. Nah, makanya kalau misalnya kita masih suka minder buat mengawali komunikasi dengan orang lain, gimana cara kita untuk terbiasa gitu? Oke, terima kasih. Sebenarnya strateginya macam-macam ya, teman-teman, banyak sekali strategi. Tapi mungkin saya share apa yang saya alami, gitu ya. Baik itu saya bicara dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Jadi saya itu sering sekali atau bahkan setiap kali itu melakukan yang namanya self-talk. Jadi saya itu berbicara kepada diri saya sendiri, ya. Dan itu dalam hal apapun, ya, baik itu mau membicarakan tentang plan besok, gitu ya, atau bahkan sekedar nanti mau makan apa ya. Tapi saya ucapkan. Jadi tidak di dalam hati, tapi saya ucapkan. Ya tentunya pada saat saya sendiri. Ya kalau ada orang lain ya agak aneh ya. Tapi pada saat saya sendiri, saya tuh sering berbicara pada diri saya sendiri. Jadi seolah-olah saya itu ngomong kepada orang lain ya, atau kepada publik gitu. Nah, itu yang seringkali membantu saya akhirnya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi tidak kaku dalam misalnya menyusun kalimat atau memulai pembicaraan itu seperti apa, karena self talk itu sudah saya lakukan setiap saat. Ya, jadi itu mungkin juga bisa dicoba teman-teman. Self talk yang lain mungkin yang sering didengarkan adalah ngomong di depan kaca ya, tapi mungkin ada seperti saya aneh ya kalau saya sendiri harus ngomong ke diri saya lewat kaca, itu agak aneh begitu bagi saya. Nah, maka dari itu mungkin teman-teman juga bisa mencoba untuk berbicara kepada diri sendiri dalam hal apapun, bisa tentang latihan untuk presentasi atau bisa untuk ya sekedar ngobrol sehari-hari. Percayalah itu juga yang akan memudahkan untuk teman-teman memulai pembicaraan dengan kepada orang lain ya. Lalu misalnya karena saya suka bahasa Inggris juga gitu ya, saya itu suka membaca, read aloud. Artinya apa? Artinya itu membaca dengan suara. Ya. Jadi ada teks apapun atau ada teks dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, saya itu suka membaca itu dengan keras. Dengan seperti itu akhirnya mulut kita ya secara lagi-lagi secara biologis ya, mulut kita itu lebih mudah untuk bergerak. Ya, jadi nggak lagi kaku. Karena kadang-kadang orang minder itu sebenarnya bukan hanya karena takut demam panggung, tapi kadang-kadang juga mau ngomong apa itu bingung atau belibet.
Ya, belibet tuh bahasa Indonesia-nya kayak susah gitu ya untuk ngomong tuh. Oke, ada yang ya, oke. Jadi berusaha untuk membiasakan lidah dan bibir ini supaya bisa membuka gitu ya untuk ngomong ya. Jadi coba dipraktekkan ya kalau teman-teman benar-benar mau. Jadi tidak hanya mendengarkan webinar kemudian dapatnya itu hanya di otak lalu lupa ya, enggak, tapi belajar untuk dipraktekkan ya. Next time mulai dari setelah webinar ini kalau ada teks apapun itu belajar untuk dibaca dengan lantang, baik itu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Ya, teks apapun, mau kalian baca caption atau mungkin kalau di sekolah ada buku bacaan atau pinjam di perpus ya, bacalah itu. Dengan begitu akan lebih mudah untuk building self confidence-nya atau kepercayaan diri. Mungkin begitu. Ini ada pertanyaan lagi, bisa saya langsung jawab atau bagaimana? Elizabeth dan juga Bella. Iya, bisa langsung dijawab, Miss. Oke, terima kasih. Dari Martina Jalsbeva Eka Cahyani. Cantik sekali namanya. Ya, bagaimana kita mengatasi rasa segan terhadap seseorang? Kunci utama dari rasa tidak enak adalah karena kita nggak benar-benar kenal orangnya. Ya, mungkin orangnya agak asing bagi kita, gitu ya. Jadi yang bisa saya berikan masukan adalah coba bangun hubungan yang lebih dekat dengan orang tersebut. Ya, baik itu orang yang seumuran dengan kita atau mungkin yang lebih tua dari kita, tapi sebelum komunikasi itu berjalan, usahakan punya hubungan yang baik dengan orang tersebut. Hubungan yang baik itu seperti apa? Nah, sederhana aja, misalnya ngobrol hal yang santai. Ya, kalau saya kebetulan ya karena saya memang umurnya cukup muda di antara rekan-rekan dosen saya yang lain gitu ya, tapi ternyata tidak menutup kemungkinan untuk membangun hubungan yang baik gitu ya. Saya dengan rekan-rekan yang dosen yang lain itu bisa beda dengan saya 20-30 tahun gitu ya, tapi ternyata dengan kita sekedar tanya sudah makan atau belum, mengajak makan bersama, atau kalau ada saya beli buah gitu misalnya saya share gitu ya, dengan hal-hal sederhana seperti itu tuh ada hubungan yang terbangun. Akhirnya komunikasi untuk tidak ada lagi atau sangat minim sekali untuk rasa tidak enakan gitu ya. Jadi contoh ya, saya dan ketua kaprodi saya gitu ya, bedanya rentangnya kurang lebih 20 tahun. Jadi saya itu seperti anaknya beliau ya, memang seumuran dengan anaknya beliau gitu ya. Nah, kita sering sekali berkomunikasi, sering makan bareng dan lain sebagainya. Akhirnya saat ada beliau melihat ada kesalahan pada saya dan sebaliknya, saya juga melihat ada kesalahan pada beliau, komunikasi kita tuh jadi enak. Sesederhana bilang gini, Bu, maaf ya, kemarin itu Ibu ini ya misalnya lupa untuk membaca surat yang saya berikan. Nah, minta tolong ya Bu, next time lebih gercep lagi, ya lebih bergerak cepat lagi supaya surat-surat ini bisa diproses lebih cepat, misalnya seperti itu. Akhirnya tidak ada lagi rasa sungkan atau tidak ada rasa kayak nggak mau ngomong karena nggak enak, nggak ada seperti itu. Jadi kuncinya adalah bangun hubungan dulu sebelum komunikasi apapun itu akan berjalan. Begitu mungkin, semoga sedikit menjawab atau banyak menjawab. Saya kembalikan ke Elizabeth atau Bella. Ya, kalau bagi saya sendiri sangat menjawab ya Miss ya, dan sangat relate bagi saya yang biasanya suka sungkan ngomong sama orang yang lebih tua daripada saya. Sambil menunggu yang lain bertanya, mungkin saya juga bisa bertanya ya Miss, ini kebalikan dari Diva tadi. Kalau si Diva tanya tentang gimana kita untuk memulai percakapan, kalau saya gimana kalau misalnya seseorang yang diajak bicara itu gampang emosian, sedangkan kita sendiri yang berbicara itu sangat hiperaktif, sangat kata-katanya itu mungkin belak-belakan gitu. Itu gimana Miss cara mengatasinya ya? Ya, mungkin seperti yang saya tadi sampaikan gitu ya, mirip dengan poin yang saya sampaikan. Kalau kitanya sendiri itu puji Tuhannya adalah kalau saat kita mau ngomong itu kita tahu ya, seperti Bella tadi bilang, Bella tahu kalau dirinya itu adalah orang yang
cepat gitu ya, atau suka yang ngomongnya tuh cepat gitu ya. Bagaimana caranya? Kembali lagi, kita harus belajar memahami. Nah, ini yang listen first. Listennya itu juga adalah belajar untuk memahami lawan bicara kita. Kita tahu nih, teman kita suka cepat marah gitu ya, karena mungkin ya kepribadiannya, dan kita nggak bisa memaksa orang itu untuk bisa memahami kita sebelum kita memahami orang itu. Gitu. Jadi belajar dulu pertama untuk memahami, oh teman kita seperti ini. Maka kita belajar untuk menyesuaikan, ya. Bahkan mungkin perlu di saat awal mau berkomunikasi itu kita sampaikan dulu secara singkat aja inti dari apa yang kita mau sampaikan. Misalnya kita mau menyampaikan tentang perubahan jadwal, gitu ya misalnya. Kita tahu nih teman kita ini akan marah karena kok jadwalnya diubah lagi, misalnya kayak gitu. Kita tahu dari awal seperti itu, maka kita sampaikan dulu goalnya. Misalnya, jangan marah dulu ya. Ini tak jelaskan dulu alasannya. Ada perubahan jadwal, alasannya tak jelasin dulu. Kamu dengerin dulu ya, jangan marah dulu. Ya, baru setelah itu kita jelaskan. Jadi perubahan jadwalnya seperti ini karena ini, gitu ya. Dan tetap kita yang menyesuaikan, karena kita mau goalnya, bukan hanya kita ngomong, tapi kita mau untuk dimengerti. Maka kita harus mengerti dulu. Ya, dengan seperti itu, kita ngomong pelan-pelan, sekalipun memang kita tahu itu tuh nggak sabar gitu ya, mau ngomongnya tuh yang cepat, supaya cepat selesai. Tapi nggak selalu orang itu bisa menerima. Jadi kitanya memelankan suara, memelankan volume, dan juga memelankan kecepatan. Ya, dengan begitu saya yakin kok bisa pelan-pelan, sekalipun memang nggak bisa langsung dia mengerti gitu ya. Mungkin dia tetap marah, tapi paling enggak kita sudah berusaha untuk menyesuaikan tipe orang tersebut. Mungkin gitu jawabannya dari saya. Ya, Miss. Thank you buat jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi nih di chat box. Halo Kak, saya Melisa ingin bertanya, bagaimana mengatasi perbedaan cara pandang dalam berkomunikasi dengan orang yang latar belakangnya jauh berbeda dengan kita? Misalnya teman yang... Oke, nah, it's an interesting question ya. Saya juga beberapa kali itu salah paham dengan beberapa teman saya yang dari ambillah contoh dari Meksiko dan Spanish gitu ya. Karena mereka pernah ke kampus kami, kemudian kita berkomunikasi, ngobrol gitu ya, baik itu lewat speech ataupun lewat writing. Ya. Yang menjadi pada saat itu masalahnya adalah ya language barrier ya, karena saya menggunakan bahasa Inggris, kemudian teman-teman yang Meksiko dan Spanish itu ya menggunakan bahasa Inggris tapi bukan sebagai second language. Jadi ngomongnya itu bahasa Inggris sama-sama sebagai bahasa asing gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus belajar untuk memahami dia sehingga dia bisa memahami kita. Balik lagi ke situ. Kenapa? Karena saat kita berusaha untuk memahami satu dengan yang lain, kita itu juga berusaha untuk sabar gitu. Jadi karena kita tahu kita berbeda, kita harus tahu dulu kita berbeda. Kita ngomong ke mereka, sorry, saya mungkin nggak paham dengan budaya di sana, atau sorry, saya mungkin ngomongnya salah, tapi bla 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 bla. Ya, jadi dari awal kita klaim dulu ya, kayak kalau orang bilang itu disclaimer gitu ya. Kita ngomong dulu. Mungkin yang saya ngomong ini beda, atau mungkin yang kamu pahami ini beda dengan apa yang aku pahami. Baru setelah itu komunikasi itu berjalan gitu. Kalau misalnya memang kita mau untuk berusaha ya komunikasi itu berhasil, caranya bagaimana ya, paling tidak kita berusaha untuk bahasa kerennya niteni ya. Apa itu niteni? Ya memperhatikan ya, jadi belajar untuk ngerti, oh orang ini itu yang ada di luar negeri gitu ya misalnya, oh orang ini itu nggak bisa kalau misalnya kita ngomongnya dengan pelan, harus ngomongnya itu keras. Ya, saat kita tahu, saat kita pahami orang itu, kita juga berusaha untuk menyesuaikan dengan dia. Atau bahkan kalau perlu kita research dulu, apa sih kebiasaannya orang Spanish, apa kebiasaannya orang Meksiko gitu ya. Baru setelah itu kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya, jadi perlu effort, perlu usaha
untuk kita itu bisa berkomunikasi dengan orang yang latar belakangnya berbeda. Baik itu latar belakang, baik itu pemikiran, baik itu pendapat atau preference, ya, kesukaan. Setiap kita pasti berbeda-beda. Tapi kalau kuncinya kita pegang, kita mau memahami, akhirnya komunikasi itu pasti berjalan. Tidak egois, that's it. Ya, saat kita memahami orang lain, kita nggak akan egois. Kita akan berusaha untuk mengerti apa yang dia pikirkan, mengerti apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Ya, jadi kalau kita berhasil berkomunikasi, kalau kita berhasil memahami orang, kita juga belajar loh untuk tidak egois. Ya, seperti itu, ya, Melisa. Ya, terima kasih. Kemudian ada dari Isabel. Sorry ya, saya agak tidak enak tenggorokannya. Saya izin bertanya bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan seseorang yang tidak ingin mencari jalan tengah. Oke, ya, it's challenging ya. Memang kita berusaha untuk menyelesaikan, tapi orang itu tidak berusaha, gitu ya. Sebenarnya caranya simple, move on. Ya, maksudnya move on bagaimana? Kita utarakan apa yang mau kita sampaikan. Ya, misalnya kita bilang, nggak kayak gitu ya, yang kita mau itu kita tuh bisa mencapai mufakat misalnya dalam forum gitu ya, kita tuh berusaha untuk pilih yang baik supaya mengakomodasi semua orang misalnya seperti itu. Tapi ternyata satu orang ini tidak mau mencari jalan keluar, ya sudah kita simply kita bilang, maksud saya baik, saya mau mencari jalan keluar untuk ini, tapi kalau kamu tidak bisa terima, ya sudah, saya biarkan ya, atau saya lepas ya, atau mungkin kita sudah, yang penting ini kita tahu tujuan kita adalah mencari jalan keluar demi kebaikan bersama, kita sudah mengusahakan untuk memikirkan solusi gitu ya, misalnya kita sudah utarakan, dan nanti respon dari orang tersebut terserah dengan orang itu ya, karena kita nggak bisa pleasing everyone gitu ya, kita nggak bisa membuat orang lain itu bahagia gitu ya dengan pemikirannya dia atau dengan menerima pemikirannya dia. Itu adalah personality ya, jadi kepribadian yang memang kita tidak bisa paksakan, tapi yang pasti kita sudah utarakan apa yang mau kita sampaikan ya, solusi tengah yang mau kita tuju itu sudah kita ucapkan. Setelah itu kita move on ya, serahkan kepada dia, ya sudah, kita tinggal, daripada kita ngublek aja di situ, akhirnya mungkin itu menutup kesempatan untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya, jadi kita lepaskan saja, gitu ya. Lalu dari Johannes Elsen, bagaimana meningkatkan komunikasi dalam satu tim yang berbeda latar belakang budaya dan bahasa? Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada cara lain selain membangun hubungan. Ya, saya akan kembali ke zero gitu ya, bahwa kalau ada satu tim di mana pastinya bermacam-macam latar belakang, bermacam-macam budaya, gitu ya, sama-sama bermacam-macam budaya. Caranya adalah sebelum bekerja sama, ya, anggaplah saya ambil contoh ya, misalnya dalam suatu organisasi OSIS katakanlah, sebelum bekerja di dalam OSIS itu berusahalah untuk, ya ini peran ketua OSIS dan juga mungkin pembimbing ya, berusahalah untuk ada bonding dulu. Entah itu gathering di mana, atau cuma sekedar kumpul-kumpul di sekolah untuk makan dan ngobrol gitu ya. Makannya nggak perlu yang heboh-heboh, ya bawa aja makanan sendiri-sendiri. Tapi bisa makan bareng gitu ya, di jam makan siang mungkin ya. Jadi usahakan ada bonding dulu sebelum nanti bekerja. Kenapa? Saat bonding itu terbangun, ada suatu koneksi dan ada suatu rasa di mana kita itu saling memiliki satu dengan yang lain ya, dalam komunitas itu, maka saat nanti bekerja sama kita itu mau satu sama lain untuk saling memahami, sekalipun berbeda mau untuk memahami gitu ya. Contoh misalnya saya dulu pernah satu ormawa dengan salah satu teman dari NTT kalau saya nggak salah. Teman ini itu ngomongnya keras kan, suaranya tuh kan sangat keras kalau dibandingkan dengan teman-teman dari Jawa misalnya. Teman-teman Jawa tuh jarang ada yang keras gitu ya, walaupun saya asli Surabaya ya, kan orang Jawa. Tapi ada tipe orang lain yang lebih kalem gitu ya, ngomongnya tuh pelan. Nah, sedangkan teman saya yang satu ini yang dari NTT ini tuh keras gitu ya, kerasnya itu volumenya dan juga sat-sat gitu ya. Nah,
mereka berdua ini kalau ngomong ya jauh berbeda, ya pasti. Tapi karena kita sering ngobrol sebelum bekerja atau di luar rapat, itu kita bisa misalnya stay di ruang Ormawa, ya kita sebutnya organisasi kemahasiswaan Ormawa ya, kita bisa stay di Ormawa, kita makan bareng, atau bahkan stay sampai malam untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Karena ada koneksi seperti itu, akhirnya dua-duanya bisa saling memahami. Ya, saat yang teman dari NTT ngomongnya keras, ya teman yang Jawa nggak tersinggung. Saat teman yang Jawa ini ngomongnya pelan, teman yang dari NTT ini sabar menunggu, gitu. Ya, jadi lagi-lagi kalau ada hubungan yang terbangun itu akan setiap orang itu akan berusaha untuk bisa menerima, ya baik itu latar belakang ataupun budaya atau bahkan bahasa yang berbeda, akan lebih toleransi, ya akan lebih toleransi untuk bisa memahami satu dengan yang lain, baik itu cara bicara yang berbeda, nada volume yang berbeda dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak-banyaklah bonding, banyak-banyaklah gathering, dan banyak-banyaklah care satu dengan yang lain. Ya, perhatian itu juga penting ya saat membangun hubungan. Perhatian itu juga penting untuk kita sekedar tanya, gimana kabarmu? Kamu lagi ngerasa apa? Kamu udah makan apa belum? Kamu perlu bantuan apa? Dengan itu, komunikasi itu pasti akan berjalan dengan lebih lancar. Sekalipun ada kesalahpahaman, tetap bisa menerima satu dengan yang lain. Ya, seperti itu. Lalu dari Bu Agnes, nah ini kebetulan mahasiswa ya di tempat kami. Izin bertanya bagaimana agar dapat berkomunikasi dengan teman yang suka menganggap kita dungu karena jawaban kita tidak sesuai dengan harapannya. Terima kasih Bu Agnes ya. Sebenarnya mirip seperti yang ditanyakan Isabel sebelumnya ya. Setiap orang itu punya kepribadian dan juga punya kekurangan ya. Kalau saya bilang itu kekurangan ya karena egois, kemudian juga suka merendahkan orang lain, itu adalah kekurangan dari seseorang gitu ya. Dan kita tidak bisa memaksa orang itu untuk bisa menurunkan standarnya karena ya memang kepribadian dan juga kekurangan itu terbentuk dari awal orang itu hidup sampai sekarang gitu ya. Jadi tidak mudah atau bahkan mungkin hampir tidak bisa untuk kita secara pribadi mengubah orang tersebut gitu ya, apalagi kalau instantly ya. Tapi saat kita tahu bahwa atau saat kita sudah memahami bahwa target kita itu seperti itu orangnya, ya sudah, we let them be. Ya, kita ngomong, yang penting adalah saat kita mau ngomong, kita tahu ini loh yang mau saya omongkan. Saya sudah utarakan, selepas dari itu, ya sudah, terserah kamu. Ya, kita pun sendiri, karena kita sudah tahu bahwa orang itu suka merendahkan orang lain, menganggap kita dungu, gitu ya, atau bahkan jawaban kita nggak sesuai harapannya, kita nggak perlu ambil hati. Ya, kita nggak perlu masukkan itu di dalam pemikiran kita, nggak perlu overthinking, oh nanti anak ini nganggap aku seperti apa, oh nanti orang ini akan semakin merendahkan aku, misalnya seperti itu. Nggak perlu. Ya, karena kita tahu bahwa goal kita adalah menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Ya, dan kita sudah berusaha untuk membuat orang itu memahami apa yang kita mau sampaikan. Kalau memang dia sendiri atau orang tersebut tidak bisa atau tidak mau bahkan untuk memahami apa yang kita mau sampaikan, ya sudah. Ya, jadi ada hal-hal atau komunikasi atau poin yang memang atau bahkan orang yang memang kita harus let go and move on gitu. Ya, supaya kita juga nggak stuck di sana. Kecuali ya mungkin kalau saya membayangkan ya misalnya orang-orang itu adalah orang yang lebih tua atau mungkin kalau dalam konteks perkuliahan adalah mungkin dosen kita misalnya ya, saya berharap tidak ada, tapi mungkin ada dosen-dosen yang tidak bisa memahami kita dan kita juga susah untuk memahami dosen tersebut, misalnya seperti itu, atau guru juga sama. Mungkin guru itu saat kita sampaikan suatu hal, guru itu tidak mau memahami kita. Pada saat saya SMA itu juga saya pernah mengalami seperti itu. Jadi ada salah satu teman saya itu yang belajar matematika, ya ini mungkin kenapa orang tuh banyak yang tidak suka matematika ya. Jadi teman saya itu pernah ngomong ke salah satu guru matematika saya waktu SMA, Bu, kami atau saya itu sudah berusaha untuk memahami konsep matematika ini, tapi saya itu
masih belum ngerti Bu, karena mungkin ibunya kalau menjelaskan itu terlalu cepat, terus kemudian juga tidak menggunakan media apa-apa, jadi cuma ngomong aja. Jadi saya ini susah mengerti Bu, gitu misalnya ya. Kemudian ternyata ibu itu tidak bisa menerima dengan baik. Akhirnya ibu itu marah dan kemudian keluar dari ruang kelas sampai momen itu dibicarakan terus-menerus. Ya, seperti disindir gitu ya, bahkan di kelas-kelas lain. Jadi ibu itu sering bilang, ya itu ada kelas sebelah itu yang saya ditegur karena tidak bisa menjelaskan dengan baik, bla. Nah, kita yang mendengarkan bagaimana? Ya, padahal kan murid itu teman saya itu hanya berusaha untuk menyampaikan perasaannya. Yang mau dia komunikasikan adalah perasaannya dan rasa capeknya, gitu ya, rasa lelahnya karena susah untuk memahami. Apalagi beliau tidak menggambar dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya? Ya sudah, we let go. Kita nggak bisa memaksa ibu itu untuk untuk berubah dan lain sebagainya. Yang bisa kita lakukan mungkin adalah yang teman saya lakukan saat itu, berusaha untuk cerita ke wali kelasnya. Ya, jadi orang lain, pihak lain yang mungkin dirasa bisa berkomunikasi dengan ibu tersebut atau orang tersebut gitu ya, atau mungkin orang yang ya lebih bijak gitulah ya, yang bisa menengahi gitu. Jadi teman saya waktu itu cerita ke wali kelasnya begini, ya sudah. Yang penting adalah teman saya ini bukan menjelekkan ibunya loh ya. Jadi kita harus pahami dulu, goal kita itu bukan untuk merendahkan orang lain, tapi goal kita adalah untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Ya, tapi kalau memang orang tersebut tidak bisa, ya sudah, yang bisa kita lakukan adalah kita tetap sampaikan pesan kita, tapi tidak memaksakan. Seperti itu. Mungkin begitu. Iya. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Bu Agnes. Masih ada waktu lagi kah? Atau bagaimana, MC? Kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi, Miss. Oke, ya mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Oke, ya. Mungkin saya berikan nomor saya, gitu ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan boleh chat gitu ya. Dari Vanessa dan juga dari Yolanda. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang tidak mau menerima saran, tidak bisa dinasehati, kemudian menolak dengan bahasa tubuhnya, nggak peduli, pergi. Oke. Yang bisa kita lakukan sebenarnya ya pada saat seperti itu, kita tidak bisa, kalau kita tetap mau membangun komunikasi dengan orang tersebut, kita tidak boleh memberikan respon yang negatif. Maksudnya bagaimana? Saat kita tahu dia misalnya ya at that right moment, pada saat itu kita ngobrol dengan orang tersebut, terus dia memalingkan matanya, memalingkan wajahnya gitu ya, atau sudah malah bilang pergi. Sebenarnya kita pribadi itu tetap harus mengasihi orang tersebut, karena pada dasarnya kita diminta untuk mengasihi sesama gitu ya. Jadi tidak dengan oh ya wes, kalau kamu nggak mau ya wes, nggak mau diomongi, terserah, misalnya seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi kita sendiri pribadi harus mengerti bahwa mengasihi sesama itu bukan hanya mengasihi saat dia itu baik, tapi juga mengasihi saat dia tidak baik. Gitu. Ya, jadi kuncinya adalah kalau kita mau berusaha untuk memahami dia dan mau berusaha untuk tetap berkomunikasi dengan orang tersebut, balik lagi membangun hubungan, ya. Jadi kalau misalnya kita mau menegur dia, ya misalnya ya hal simpel, bajunya ketat gitu ya misalnya, baik itu cowok ataupun cewek, bajunya ketat atau bajunya transparan, tidak baik dilihat oleh orang lain, kita mau menegur kan, tapi kalau kita tahu orangnya nggak pedulian, ya kita jangan langsung ngomong poin itu. Jadi kita membangun hubungannya dengan hal lain, ya. Misalnya kita ngobrol hal yang lain lah, bukan tentang baju, gitu. Dengan begitu, dia akan merasa kayak dia mau ngajak ngomong aku, misalnya seperti itu. Baru nanti pelan-pelan disampaikan dengan cara implisit, ya. Misalnya lagi buka-buka Shopee gitu ya misalnya, ini udah bajunya bagus, kayaknya kalau nih kamu bagus deh, daripada kamu pakai yang ini, mending kamu pakai yang itu. Nah, kayak seperti itu. Jadi saat kita mengasihi orang itu, saat kita mau memahami orang itu, kita juga bisa mencari cara bagaimana supaya dia bisa menerima masukan kita atau dia bisa menerima pesan yang mau kita sampaikan. Ya, jadi berusaha untuk
lagi-lagi mendekati, memahami dan juga membangun hubungan dengan orang itu. Ya, percayalah kalau kita punya maksud yang baik gitu ya, pasti Tuhan itu juga akan bantu gitu ya. Jadi tidak hanya dengan tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri dengan susunan kata kita sendiri, tapi sampai kepada titik di mana orang itu bisa hatinya dilunakkan karena karena pertolongan Tuhan gitu ya. Jadi ya hal lain juga yang perlu saya pesan singkat gitu ya yang saya sampaikan, agama apapun dari Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini, percayalah bahwa melibatkan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tidak melibatkan sama sekali gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin Katolik dan Kristen gitu ya, libatkan Tuhan itu dalam segala komunikasi yang mau kita lakukan gitu ya. Karena dengan begitu kita tuh akan bisa dilancarkan namanya. Seperti saya saat berkomunikasi dengan teman-teman sekarang ini, saat saya diminta untuk jadi speaker ya, saya kaget juga ya mau ngomong apa ini ya. Tapi saya libatkan Tuhan dari awal pembuatan materi sampai pada akhirnya. Semoga ya yang saya sampaikan juga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Dalam keluarga ya, coba saya jawab secara singkat ya, semoga waktunya molor sedikit nggak apa-apa ya. Dalam keluarga, komunikasi orang tua dan anak ini saat ini seringkali meninggalkan sopan santun ya. Itu juga saya percaya ada efek dari globalisasi ya, di mana kita itu melihat banyak sekali contoh budaya lain gitu ya. Mungkin hal simpel seperti kalau orang Amerika itu jarang memanggil papa atau mama ya, mungkin langsung nama gitu ya. Kalau bahasa Jawanya jambal gitu ya. Nah, itu juga pasti ada pengaruh-pengaruh dari hal-hal tersebut gitu ya. Tanggapan saya adalah simple. Lagi-lagi kasih. Kalau kita mengasihi orang tua kita dan ya sebagai anak ya, kita sebagai anak mengasihi orang tua kita akan belajar untuk memahami orang tua kita itu tipenya seperti apa. Ya, tipe orang tua seperti apa? Tipe orang tua kita itu seperti apa? Apakah orang tua yang bisa sopan, harus maksudnya begini. Mungkin ada orang-orang tua yang fleksibel gitu ya. Jadi kita nggak harus yang unggah-ungguhnya, nggak harus yang permisi, maaf, gitu ya, atau Bu, Pak, misalnya seperti itu. Tapi ada juga tipe-tipe yang memang harus seperti itu ya. Jadi lagi-lagi menyesuaikan kepada tipe orang tuanya gitu ya. Kita pun sendiri tidak meninggalkan budaya itu ya. Kalau kita sekarang tahu, kita lihat misalnya ya, oh anak-anak sekarang ini kok seperti ini ya, atau teman-temanku ya misalnya ya, teman-temanku nggak sopan ya sama orang tuanya. Nah, kita seperti apa? Kitanya harus berusaha untuk memberikan contoh gitu ya. Baik itu kepada teman kita, ataupun nanti kita bisa regenerasikan kepada anak-anak kita, atau kalau kita menjadi pendidik gitu ya misalnya, atau kita menjadi kakak, ya kita bisa berikan contoh kepada orang yang lebih muda di bawah kita gitu ya. Dengan begitu budaya sopan santun itu akan terbentuk lagi. Baik itu pelan, tapi kalau pasti ya apa gitu ya. Jadi berusaha untuk menjadi teladan. Kalau kita nggak mendapatkan contoh, bukan berarti kita tidak memberikan contoh yang baik, gitu ya. Kalau kita nggak dapat contoh yang baik, kita berusaha menjadi contoh itu supaya orang lain bisa mendapatkan contoh yang baik. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Miss, luar biasa sekali penjelasannya dan relate sama kehidupan kita ya. Teman-teman mohon maaf karena waktu kita terbatas, jadi untuk sesi Q&A ini kita tutup. Iya, benar banget nih Bel. Ini saya ucapkan lagi ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bagus tentunya untuk kelanjutan komunikasi kita berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua pastinya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dikirimkan, mungkin kalau mau ingin ditanyakan bisa langsung bertanya kepada Miss Jessica melalui nomor telepon atau nanti dikirim di grup saja. Nah, baiklah, ini panitia akan mengirimkan link presensi di kolom chat. Nah, para peserta webinar, saya persilakan untuk mengisi link presensi tersebut agar bisa memperoleh sertifikat webinar ini. Nah, sertifikatnya akan dibagikan langsung melalui email
teman-teman sekalian nih. Jadi setelah acara selesai hari ini, jangan lupa untuk sering-sering memeriksa kotak emailnya ya. Nah, sekarang ini kita akan memasuki sesi closing statement dari Miss Jessica. Kepada Miss Jessica, kami persilakan. Ya, terima kasih Elizabeth dan juga Bella. Mungkin yang bisa saya simpulkan gitu ya dari apa yang kita diskusikan tadi, kembali lagi bahwa kita harus mengingat dasar-dasar dari komunikasi tersebut ya. Jadi pada saat kita mengalami masalah, ya masalah apapun di dalam komunikasi, baik itu kesalahpahaman, beda pendapat dan lain sebagainya, belajarlah untuk memberikan respon yang baik. Tidak langsung serta-merta apa yang kita pikirkan langsung kita lakukan, tidak, tapi belajar untuk lebih lagi memahami dan mencari tahu akar permasalahan dari kesalahpahaman atau masalah tersebut. Maka setelah itu kita bisa fokus kepada solusinya seperti apa, disampaikan dengan baik, ya sampai pada akhirnya komunikasi itu bisa berjalan dengan berhasil, ya. Dan dari diskusi tanya jawab yang bisa saya simpulkan ada dua hal gitu ya yang selalu saya ulangi adalah belajar untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, siapapun itu, berapapun umurnya, apakah lebih tua atau lebih muda dari kita, penting untuk kita bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama gitu ya, sebelum akhirnya nanti kita nggak akan pernah tahu kepada siapa kita akan berkomunikasi, kepada siapa kita akan ngobrol dan berbicara. Jadi kuncinya adalah bangunlah hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita ya. Sikap yang baik ya, saat kita bertemu dengan orang jangan sampai ada kesan bahwa oh kamu kalau mau ngomong sama aku baru sopan, kalau mau ngomong sama aku baru baik. Selain daripada itu nggak pernah. Nah, untuk menghindari hal tersebut, belajar untuk bangun hubungan yang baik gitu ya, dan belajar untuk memahami orang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita itu seperti apa, sehingga akhirnya kita bisa berkomunikasi sesuai dengan tipe dan juga sesuai dengan kepribadian orang tersebut. Ini seperti itu dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan, gitu ya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Miss. Bruder, suster, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah hampir ada di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara kita, akan ada sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh rekan saya Abel. Abel, silakan. Baik, untuk sesi foto bersama ini, para partisipan diharapkan untuk mengaktifkan kamera sebentar ya. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih, Abel. Oke, terima kasih Abel dan terima kasih teman-teman untuk open kameranya. Nah, sebelum menutup acara kita pada siang hari ini, karena tadi kita sudah buka dengan doa, maka kita akan menutup dengan doa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk Saudara Vito, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Brother Sergio, Pak Satrio, Ibu Yolanda, Kak Ivan, Miss Jessica, Suster, dan teman-teman semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya memimpin doa penutup ini secara agama Katolik. Bagi yang beragama lain, diharapkan menyesuaikan. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam webinar ini tentang komunikasi dan telah menyelesaikan baru saja. Kami bersyukur karena telah
Engkau berikan kesempatan untuk belajar dan bertukar pikiran dalam upaya meningkatkan keterampilan kami dalam berkomunikasi. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala kebijaksanaan dan pengetahuan. Kami mohon, semoga apa yang telah kami pelajari dalam webinar ini menjadi bekal yang berguna bagi kami. Bantu kami untuk mengaplikasikan konsep-konsep komunikasi yang kami pelajari dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan kami kepada sesama. Kami juga memohon agar Engkau memberkati narasumber kami, Miss Jessica, yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam webinar pada kali ini. Berkati juga semua peserta yang telah hadir dan yang telah meluangkan waktu dan energi untuk dapat menjadi alatmu dan menyebarkan kebaikan dan kasih sayangmu melalui cara yang kami komunikasikan dengan orang lain. Ya Tuhan, Engkau adalah Sang Pembimbing. Kami mohon semoga Engkau memberikan berkat kepada kami untuk menghindari kata-kata yang menyakitkan atau bernada negatif dalam komunikasi kami. Bantu kami untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan bijaksana, sabar dan penuh kasih sayang. Semoga komunikasi kami menjadi sarana untuk mempererat hubungan kami dan membangun persaudaraan di antara kami. Akhirnya Tuhan, kami berserah diri kepadamu. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang tak pernah berubah dan rahmat-Mu yang melimpah. Doa yang penuh harapan ini kami aturkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Vito atas doa penutupnya. Kita sudah benar-benar ada di penghujung acara. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bruder Sarju dan juga Ibu Yolanda yang telah menyelenggarakan acara ini, dan juga terima kasih banyak kepada Miss Jessica yang telah menyempatkan waktunya untuk memberi pemaparan materi kepada kita. Terima kasih kepada Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti webinar Growing Skill Communication saat ini. Saya Diva. Dan saya Bella. Terima kasih atas kesempatan kalian pada hari ini yang telah meluangkan waktunya, dan sampai jumpa di acara kami berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Miss Jessica. Terima kasih Kak Jessica. Terima kasih Bella. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Miss Jessica. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih semuanya.